Varroa atau yang lebih dikenal dengan Varroa destructor adalah parasit kecil namun menjadi ancaman terbesar bagi kesehatan lebah madu di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Parasit ini hidup menempel pada tubuh lebah dan berkembang biak di dalam sel brood. Saat Varroa menghisap hemolimfa lebah, Varroa melemahkan sistem imun, menghambat pertumbuhan, dan menularkan virus berbahaya seperti deformed wing virus yang menyebabkan cacat sayap. Karena dampak destruktif inilah, Varroa dianggap sebagai parasit utama yang berkontribusi besar terhadap penurunan populasi lebah. Peternak lebah banyak menggunakan akarisida sintesis seperti taufulvalinate, flumetrin, dan amitraz untuk mengendalikan Varroa destruktor karena dianggap praktis dan bekerja cepat. Namun, penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan residu pada sarang dan madu, menurunkan kesehatan lebah, serta memicu resistensi Varroa sehingga pengendalian menjadi semakin sulit dan beresiko bagi koloni dan kualitas produk. Resistensi tungau Varroa terhadap pestisida pada koloni lebah madu di Indonesia muncul akibat penggunaan akarisida yang sama secara berulang tanpa rotasi bahan aktif. Paparan berulang menimbulkan tekanan seleksi sehingga tungau yang peka akan mati dan tungau yang toleran akan bertahan serta berkembang biak. Ciri resistensi terlihat dari pengobatan yang tidak efektif, investasi tetap tinggi, dan gejala stres pada lebah seperti deformasi sayap dan penurunan produksi madu meskipun telah diberi pestisida. Faktor lain yang mempercepat resistensi termasuk dosis obat yang tidak tepat, kualitas akarisida yang bervariasi, dan manajemen koloni yang kurang optimal. Pengendalian resistensi pestisida pada tungau Varroa dapat dilakukan dengan pengendalian melalui pembiakan lebah yang resisten terhadap Varroa yang memiliki keunggulan mengurangi penggunaan akarisida dalam sarang dan melalui seleksi perilaku higienis yang memungkinkan lebah pekerja mengenali bau yang dikeluarkan oleh larva atau pupa yang terinfeksi tungau Varroa sebelum penyakit tersebut mencapai tahap menular yang parah sehingga mampu mengganggu siklus reproduksi tungau dan memperpanjang waktu lebah pekerja dewasa. Kedua, pengendalian mekanis seperti perangkap anak lebah atau brood jantan yang memanfaatkan preferensi Varroa terhadap sel jantan, di mana metode ini terbukti efektif menurunkan tingkat tungau hingga 50,3 sampai 93,4%. Ketiga, dapat dilakukan penggantian bahan kimia sintetis dengan bahan organik karena banyak peternak lebah yang menentang penggunaan bahan kimia sintetis, sehingga lebih memilih senyawa alami yang efektif seperti asam format, asam oksalat, dan minyak tim yang tidak bertahan lama di dalam sarang. Keempat, dapat melakukan pencegahan penggunaan akarisida secara terus-menerus yang dapat menyebabkan Varroa resistensi dan melakukan pengendalian tungau Varroa yang aman bagi lebah, sehingga pertahanan alaminya tidak terganggu dan lebah tetap kuat untuk melawan ancaman penyakit lain yang mungkin menyerang koloni. Di Indonesia, kasus resistensi Varroa mulai terlihat ketika beberapa koloni Apis mellifera menunjukkan bahwa tungau ini tidak lagi berkembang biak secara maksimal. Banyak Varroa yang memiliki tingkat keberhasilan reproduksi rendah, bahkan ada yang gagal menghasilkan keturunan yang mampu bertahan. Kondisi ini berkaitan dengan tekanan seleksi akibat penggunaan akarisida secara terus-menerus. Ketika bahan kimia dipakai berulang, hanya tungau yang kuat yang dapat bertahan, sementara yang lainnya akan tersisih, sehingga perlahan terbentuk populasi Varroa yang lebih toleran terhadap pestisida. Resistensi Varroa terhadap pestisida menyebabkan tungau tetap bertahan dan berkembang biak sehingga melemahkan kesehatan koloni lebah. Tungau menghisap hemolimfa dan lemak lebah yang berdampak pada penurunan sistem kekebalan dan gangguan perkembangan brood terutama pada fase pupa. Lebah yang terinfeksi sejak larva cenderung tumbuh lebih kecil, berumur pendek, dan kurang produktif. Kondisi ini juga mempercepat penyebaran virus terutama DMV yang menyebabkan kecacatan sayap dan penurunan kemampuan terbang. Akibatnya, jumlah lebah pekerja sehat menurun, kemampuan koloni mengumpulkan nektar dan merawat brood melemah, serta risiko terjadinya koloni kolaps semakin meningkat. Pengendalian resistensi tungau Varroa dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, dengan membiarkan lebah resisten dan menerapkan seleksi perilaku higienis agar lebah pekerja dapat mengganggu siklus reproduksi tungau. Kedua, pengendalian mekanis seperti perangkap sel jantan terbukti menurunkan populasi tungau secara signifikan. Ketiga,
Penggunaan bahan organik seperti asam format, asam oksalat, dan minyak neem menggantikan akarisida sintesis yang beresiko menimbulkan resistensi. Keempat, membatasi penggunaan akarisida secara terus-menerus menjaga pertahanan alami koloni tetap kuat dan sehat.